Di dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah menyebutkan sab'una alfa yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Rasulullah pernah menyebutkan ada 70.000 orang yang dijamin akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Luar biasa. Ini luar biasa pada kira-kira gak dihisab. Hisab itu dia apa? Ditampakkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Itu namanya dihisab. Yang kedua, wala adab, dan tidak dimasukkan ke dalam neraka sama sekali. Ingin gak kira-kira? Ya, saya doakan semoga semua jamaah majelis duha sahaja ini termasuk dalam 70.000 orang. Baik, 70.000 orang ini adalah orang yang mendapatkan jaminan. Syaratnya apa? Syaratnya harus bisa mendatangkan 4 klaim garansi. Apa saja? Yang pertama, humul ladina la yastarqun. Yang kedua, wala yattawun. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkal. Maka kalau kita datangkan 4 ini, bisa masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Selesai ya? Artinya Oh, translate. Translate itu ada tulisan translate di sini ya? Tidak ada. Oh, saya kira ada translate di sini. Baik, yang pertama, humul ladina la yastarqun, tidak pernah minta diruqyah. Beda ya antara diruqyah sama minta diruqyah. Kalau diruqyah aman, minta diruqyah masalah. Kenapa? Ketika orang minta diruqyah, ada ketergantungan hati dia kepada selain Allah. Ya, misalnya ada orang kesurupan, kemudian ketika dia minta diruqyah, kira-kira mintanya sama siapa? Orang yang dianggap ketika dia meruqyah, maka ruqyahnya itu, bacaan ruqyahnya itu ampuh manjur. Sampai ketika diruqyah, goek-goek, guling-guling, jinnya langsung ikut. Ya enggak? Ketika dia minta tolong, dia bergantung kepada orang ini. Jadi mengurangi tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wala yastarqun, tidak minta diruqyah. Beda dengan diruqyah. Diruqyah masih boleh. Maka dari itu kalau kita nengok orang sakit, sebisa mungkin tanpa diminta kita meruqyah orang ini. Manis tato'a an yanfa'a akhaka falyaf'al. Kalau kalian bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, lakukanlah. Jadi tanpa kita minta, tanpa kita diminta, kita langsung meruqyah. Aku izin mau meruqyah kamu ya, itu boleh. Tapi kalau kita minta diruqyah, tolong doa untuk diruqyah, itu nggak boleh. Makruh hukumnya. Ini yang pertama, wala yastarqun. Yang kedua, wala yattawun, tidak minta diobati dengan cara kai. Kai itu ditempel besi panas. Kalau di Indonesia saya belum pernah mendapatkan, tapi di Arab sampai detik ini masih banyak. Itu ketika ada orang sakit tidak sembuh-sembuh, sudah putus asa, mereka menempuh cara terakhir apa? Diserobot besi panas pada titik tertentu dan biasanya sembuh. Maka ketika orang sudah memutuskan bingkai, biasanya mereka sudah putus asa, udah pakai cara ini aja, dan dia punya harapan besar dengan cara pengobatan seperti ini. Harusnya hatinya hanya bergantung kepada Allah, bukan ke pengobatan. Wala yastarqun. Kalau bingkai bahasa Indonesia itu diobati dengan cara disetrika. Di bagian tertentu, bisa di bagian punggung, tapi bukan telek-telek gitu ya, tidak, pada suhu tertentu. Just gitu ya, pakai besi panas. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak pernah percaya dengan yang namanya tatayyur, tahayul. Apalagi yang namanya tahayul ini banyak kita temukan di tengah masyarakat kita. Contohnya, ibu perhatikan ya, kalau ke hotel,
biasanya nggak ada lantai 4. Ya. Lantai 4 mana? Ada. Lantai 3 langsung lantai 5. Atau nggak ada lantai 14. 13, 14 itu bilang biasanya. 12 langsung loncat 15. Kepercayaan kita bahwa angka tertentu bahwa sial itu sudah takoyur. Termasuk kita naik pesawat, perhatikan baik-baik. Ada baris tertentu, angka tertentu yang nggak ada. Coba pas naik pesawat, coba nanti titiknya. Ya. Nah, itu dia, itu bagian dari takoyur. Keyakinan bahwa angka tertentu bahwa sial. Keyakinan bahwa malam tertentu bahwa sial, malam Jumat Kliwon. Keyakinan bahwa bulan tertentu bahwa sial, gak boleh nikahan di bulan Suro. Ini takoyur. Keyakinan bahwa apa? Keyakinan bahwa suara tertentu membawa sial. Lagi malam-malam terdengar suara burung gagak karena ada orang mati. Ini takoyur, nggak boleh. Malam-malam dengar suara wah ini berarti ada kuntilanak datang. Ini takoyur. Wala ya takoyur. Orang ketika meyakini adanya takoyur, artinya dia sudah mencabut penyadaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bergantung kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah. Contoh tawakal bagaimana? Tidak boleh bagi diri kita yang sudah divaksin kita mengatakan nyantai aja udah divaksin. Artinya kita sudah nggak tawakal lagi sama Allah, tawakalnya sama si vaksin ini. Nyantai aja, aku ini adalah pegawai negeri, nanti pas masa tua aku terjamin ada pensiunan. Ini menghilangkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nyantai aja, saya punya tabungan banyak, saya punya emas batangan banyak. Apalagi perempuan kan sukanya pelihara koleksi emas. Ini menurutmu punya banyak, berapa banyak emas bu? Banyak. Sampai istri saya juga, karena istri saya perempuan, hobi koleksi emas. Sampai saya hitung emasnya 80 kilo ya. Emas anak. Nanti aja aku punya emas banyak gitu. Nanti aja aku masih punya sertifikat banyak, aku punya kos-kosan kamarnya banyak. Dia sudah tidak lagi bertawakal kepada Allah. Tawakalnya sama kos-kosan, sama tabungannya, depositonya, sama simpanannya. Maka orang ini diharamkan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka itulah 70.000 orang yang dapat jaminan dari Rasulullah SAW. Dapat garansi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga kita termasuk dari 70.000 orang tadi.